Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kamu, seru bapaknya Yuyin. Pada saat itu, ayah Xian Yuyin bahkan tidak dapat berbicara dengan benar. Dia benar-benar akan menjadi gila dengan kemarahan. Dia benar-benar tidak pernah berharap untuk Avaricious Immortal menjadi tak tahu malu ini. Karena sudah jelas dia, Avaricious Immortal, yang telah datang kepadanya. Namun sekarang, mendorong semua kesalahan padanya. Di bawah pengaruh kemarahannya yang mengamuk, ayah Xian Yuyin sebenarnya memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar marah oleh Avaricious Immortal sampai-sampai muntah darah. Kamu masih berpura-pura. Kamu benar-benar aktor hebat. Meskipun kamu mungkin terlihat benar, tapi orang yang sebenarnya paling berbahaya adalah kamu, ucap Avaricious Immortal. Namun demikian, tidak hanya Avaricious Immortal yang tidak terpengaruh oleh ayah Xian Yuyin yang muntah darah, ia bahkan mulai mengejek dan mendesaknya. Kamu, serakah, kamu bajingan tercela, ucap bapaknya Yuyin. Pada saat itu, ayah Xian Yuyin dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesali betapa bodohnya dia yang diliputi dengan emosi tadi malam, dan benar-benar memberikan liontin batu giok itu kepada Avaricious Immortal. Aku akan membunuhmu, teriak bapaknya Yuyin. Dengan marah, ayah Xian Yuyin benar-benar melepaskan serangan telapak tangannya ke arah Avaricious Immortal. Segera, kekuatan bela diri yang luar biasa melonjak menuju Avaricious Immortal. Melihat situasinya semakin buruk, Avaricious Immortal berteriak, "Yang mulia, tolong selamatkan aku." Segera, dia pun mencari suaka dari Raja Elf. Namun sayangnya, Raja Elf mengabaikannya sepenuhnya. Dan bahkan, tidak ada yang mau mengganggunya. Mereka semua mengawasinya dengan tatapan dingin. Bang! Dengan demikian, setelah ledakan teredam, Avaricious Immortal berubah menjadi darah yang dipercikkan. Dia telah terbunuh oleh serangan telapak tangan ayah Xian Yuyin. Selain itu, tidak seorang pun yang hadir merasakan belas kasihan atas kematian Avaricious Immortal. Namun sebaliknya, mereka semua memiliki ekspresi lega di wajah mereka. Seseorang seperti Avaricious Immortal benar-benar pantas mati. Karena kalau tidak, dia hanya akan menjadi benalu jika dia terus hidup. Peringkat 6 Kaisar Marsial. Benar saja, aku menebak dengan benar, pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng telah menemukan bahwa kultivasi ayah Xian Yuyin adalah Kaisar Marsial peringkat 6. Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Nan Gonglong Jian. Namun untungnya, Chu Feng tidak lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Bahkan ketika menghadapi Kaisar Marsial peringkat 6, dia tidak akan takut pada mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Singkatnya, itu tidak akan mudah bagi peringkat 6 Kaisar Marsial untuk membunuh Chu Feng. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa ayah Xian Yuyin mungkin tidak memiliki niat untuk melakukan apapun padanya. Karena bagaimanapun, dia saat ini tidak berdaya untuk membela diri. Raja Elf menoleh ke ayah Xian Yuyin dan bertanya, "Bagaimana kamu menjelaskan masalah ini?" Tanya Raja Elf. "Penjelasan aku tidak akan berguna. Hal ini memang berkaitan dengan aku. Namun demikian, itu tidak ada hubungannya dengan Yuyin." Ayah Xian Yuyin sebenarnya mengakuinya dengan tenang. Sebenarnya, ini adalah pilihan terbaik yang bisa dia ambil. Jika dia mengakui kejahatannya, paling tidak dia hanya akan dihukum saja. Dan kerajaan Elf tidak akan membunuhnya demi orang luar seperti Chu Feng. Namun jika dia menolak mengakui kejahatannya, maka dia tidak hanya akan diejek, dipandang rendah, dan ditunjuk oleh orang lain, bahkan putranya Xian Yuyin akan mengalami nasib yang sama. Kamu benar-benar mengecewakanku. Posisi pelindung kamu akan diserahkan kepada Xian Long. Adapun kamu, pergi dan masuklah ke pelatihan tertutup untuk bertobat atas tindakan kamu. Kamu tidak diizinkan keluar selama 100 tahun ke depan, kata Raja Elf. Mendengar kata-kata itu, ayah Xian Yuyin tertegun.
Untuk berbicara tentang itu dengan menyenangkan, itu akan menjadi pelatihan tertutup selama 100 tahun. Untuk berbicara tentang itu dengan tidak menyenangkan, itu akan menjadi 100 tahun menjadi tahanan rumah. Tidak ada yang mengira bahwa Raja Elf akan memberikan hukuman berat kepada ayah Xian Yuyin. Ketika hukuman diumumkan oleh Raja Elf, bahkan Xian Miao Miao dan Xian Ling Yue tertegun. Siap, balas bapaknya Yuyin. Setelah sang raja mengatakan itu, ayah Xian Yuyin tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Raja Elf tidak khawatir tentang dia melarikan diri, karena dia tahu bahwa ayah Xian Yuyin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Selain demi putranya, ia tidak akan melarikan diri. Karena itulah, dia tidak punya pilihan selain mematuhi hukuman yang diberikan oleh Raja Elf. Setelah masalah ini berakhir, Raja Peri merasa bersalah, karena Chu Feng menderita berulang kali di tangan peri kuno mereka setelah datang ke kerajaan peri. Dengan demikian, ia secara pribadi mengatur pesta untuk menghibur Chu Feng. Hanya saja, tidak ada orang lain selain Chu Feng dan Raja Elf di pesta ini. Yang mulia, mungkin kamu bersedia memberitahu aku tentang hal-hal dari era kuno? Tanya Chu Feng. Chu Feng merindukan era itu, di mana zaman keemasan kultivasi bela diri. Itu juga merupakan era yang paling membuatnya penasaran. Teman kecil Chu Feng, kamu bukan orang pertama yang bertanya kepadaku tentang era kuno. Hanya saja, aku benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Era kuno benar-benar terlalu jauh. Meskipun peri kuno kita sudah ada sejak era kuno, tapi kita tidak ingat hal-hal dari era kuno, dan kita juga tidak memiliki informasi mengenai era kuno, kata Raja Elf. Jadi begitu. Tampaknya era kuno benar-benar sebuah misteri, desah Chu Feng. Memang benar, itu adalah sebuah misteri. Namun demikian, semua misteri suatu hari pasti akan terurai, kata Elf King. Yang mulia, apakah kamu pikir semua ahli dari era kuno benar-benar mati? Tanya Chu Feng. Kalau itu belum tentu, jawab Raja Elf sambil menggelengkan kepalanya. Dan setelahnya, dia kemudian berkata, jalan kultivasi bela diri tidak pernah berakhir. Meskipun kita mungkin bisa memanggil angin dan memanggil hujan di sini, tapi setiap kali aku melihat ke langit malam, aku akan merasakan diriku melihat langit yang luas dari dasar sumur. Alasan untuk itu adalah, karena aku tahu bahwa ada lebih banyak ahli kultivasi bela diri di atas langit yang luas itu. Hanya saja, mereka adalah para ahli yang sepenuhnya melampaui imajinasi kita. Jika mereka digambarkan sebagai dewa, maka kita hanya akan menjadi manusia jika dibandingkan dengan mereka. Pikirkan tentang itu. Ketika kita manusia dapat hidup selama 10.000 tahun melalui berbagai cara, maka seharusnya tidak mustahil bagi para dewa untuk hidup selama beberapa puluh atau bahkan ratusan ribu tahun, kata Raja Elf. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Elf, Chu Feng memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Dia bisa mengatakan bahwa, Raja Elf benar-benar visioner yang hebat. Yang mulia, mungkinkah kamu merasa bahwa ada lebih banyak ahli kultivasi bela diri di dunia luar? Tanya Chu Feng dengan cara menyelidik. Aku tidak hanya merasa seperti itu. Justru sebaliknya, aku merasa yakin. Selain itu, pasti ada banyak di luar sana. Jika dunia yang kita tinggali adalah langit berbintang yang luas, maka tempat tanah suci martialisme kita di langit berbintang yang luas ini adalah, ucap sang raja. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Raja Elf tiba-tiba mengulurkan jarinya, dan meletakkannya di depan Chu Feng. Chu Feng melihat dengan hati-hati di jarinya, dan menemukan bahwa ada setitik debu di atasnya. Debu? Tanya Chu Feng. Betul sekali. Jika kita membandingkan diri kita dengan langit berbintang yang luas, tanah suci martialisme kita hanya akan menjadi setitik debu, kata Raja Elf. Yang mulia benar-benar orang yang memiliki konsep besar, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu tahu bahwa aku memikirkan satu orang ketika aku melihat kamu, kata Raja Elf. Siapa itu? Tanya Chu Feng. King Xuantian, kata Raja Elf. King Xuantian, seru Chu Feng dengan terkejut. Memang benar, King Xuantian.
Aku bertemu dengan dia sebelumnya ketika aku masih kecil. Saat itu, aku baru berusia 10 tahun. Karena faktanya bahwa aku memiliki bakat yang layak, aku akhirnya belajar kultivasi bela diri lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Pada saat itu, aku memiliki harapan yang tak terbatas untuk kultivasi bela diri. Selanjutnya, orang yang paling aku kagumi adalah Elf King sejak saat itu. Dia adalah Raja Elf yang dikatakan sebagai Raja Elf terkuat dalam sejarah Elf era kuno kita, kata Raja Elf. Terkuat, seru Chu Feng dengan terkejut. Itu benar, dia yang terkuat. Namun demikian, King Xuantian dari ras manusia kamu mengalahkan idola aku. Dia mengalahkan Elf King terkuat dalam sejarah Elf zaman kuno kita. Dia mengalahkan orang yang dipandang sebagai dewa yang maha kuasa oleh kita peri kuno, kata Raja Elf. Pada waktu itu, hampir semua peri kuno kita hancur karena kaget. Seolah-olah kita telah dilemparkan dari altar para dewa ke dunia manusia. Seolah-olah kita telah kehilangan semua keyakinan dalam sekejap, dan memasuki keadaan kebingungan. Namun meski begitu, aku adalah satu-satunya orang yang tidak seperti itu. Apakah kamu tahu mengapa? Raja Elf bertanya pada Chu Feng. Kenapa yang mulia? Balas Chu Feng. Itu karena sejak hari itu, idola aku telah berubah menjadi King Xuantian, kata Raja Elf. Ini, seru Chu Feng. Chu Feng merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja era Elf kuno ini, yang merupakan ahli nomor satu di Tanah Suci Martialism, itu akan benar-benar memikirkan King Xuantian sebagai idolanya. Pada saat itu, Chu Feng bisa membayangkan betapa kuatnya dunia King Xuantian saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menundukkan Elf King saat ini? King Xuantian adalah penguasa era. Dia juga satu-satunya tuan sejati di mataku. Tidak hanya dia menyelamatkan Tanah Suci Martialism, tapi dia juga menyelamatkan kita para peri kuno. Dia adalah dermawan semua orang. Bahkan generasi selanjutnya tidak boleh melupakan tentang rahmat luar biasa yang telah dia berikan kepada kita. Namun karena faktanya bahwa Raja Elf saat itu telah dikalahkan di tangan King Xuantian, dan peri kuno kita harus berbagi banyak kolam abadi era kuno kita dengan berbagai ras sesuai perjanjian yang dibuat sebelum pertandingan, ini menyebabkan banyak anggota klan kami merasakan permusuhan mendalam kepada King Xuantian. Namun selain itu, ada juga sebagian dari kita peri elf kuno yang sangat menyetujui saran King Xuantian. Alasan untuk itu adalah, karena memang benar bahwa kita elf era kuno sangat arogan, dan sangat berlebihan dalam banyak hal. Apa yang dilakukan King Xuantian hanyalah berlaku adil. Justru karena ada peri kuno di antara kita yang mengakui King Xuantian, serta mereka yang memiliki permusuhan mendalam terhadapnya, itulah yang menyebabkan peri kuno kita sejak saat itu memiliki hubungan yang bersahabat namun antagonis dengannya. Dan sekarang, aku melihat bayangan King Xuantian padamu, teman kecil Chu Feng. Aku hanya ingin menjadi teman, dan bukan musuh bagi teman kecil Chu Feng, kata Raja Peri. Apa yang Mulia katakan sama persis apa yang dipikirkan Chu Feng ini, ucap Chu Feng sambil mengangkat cangkir amernya untuk bersulang. Raja Peri mengangkat gelas amernya sendiri, dan bersulang dengan Chu Feng sambil tersenyum. Kedua pria itu menikmati secangkir amer bersama. Namun demikian, Raja Elf tidak puas. Lalu setelah itu dia berkata, "Cangkirnya terlalu kecil, ini tidak memuaskan untuk meminumnya. Mari kita ganti ke mangkuk yang lebih besar," ucap sang raja. Sebagai tanggapan, Chu Feng langsung mengambil kendi amer dan berkata, "Mari kita minum langsung dari ini," ucap Chu Feng. "Hahaha, apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng benar. Bagus, mari kita minum dari kendi amernya saja," ucap The Elf King juga yang sambil mengambil kendi anggur. Meskipun kultivator bela diri sangat kuat, tapi tetap saja amer itu mampu memabukkan mereka. Alasan untuk itu adalah, karena amer di dunia kultivasi bela diri adalah istimewa. Namun meski begitu, keduanya sama-sama sangat mampu minum. Sepanjang malam, mereka minum beberapa puluh kendi amer dan masih belum mabuk. Tidak perlu menyebutkan Chu Feng, karena dia kebal terhadap racun.
Bahkan ketika racun tidak dapat menyebabkannya pingsan, lalu bagaimana mungkin anggur bisa membuatnya pingsan? Adapun Raja Elf, sepertinya dia tidak memiliki konstitusi khusus. Namun sebaliknya, ia hanya memiliki kapasitas yang luar biasa untuk minuman keras. Alasan untuk itu adalah, karena dia berbeda dari Chu Feng. Karena Chu Feng kebal terhadap racun, dia pun tidak terpengaruh bahkan setelah minum semua amer itu. Adapun Raja Elf, meskipun ia tidak mabuk, tapi kulitnya berubah merah, dan ia menjadi lebih banyak bicara. Itu sudah jelas, bahwa dia terkena alkohol. Namun bagi Chu Feng, ini adalah sesuatu yang baik. Alasan untuk itu adalah, karena itu akan memungkinkan Raja Elf untuk berkomunikasi dengannya tanpa batasan. Teman kecil Chu Feng, seperti untuk dunia luar, aku tidak akan bisa mencapai ke sana. Namun demikian, aku tahu bahwa kamu pasti akan pergi ke sana suatu hari nanti. Jika kamu bisa pergi ke sana, bisakah kamu membantuku menemukan seseorang? Raja Elf bertanya. Temukan seseorang, seru Chu Feng. Ekspresi Chu Feng juga berubah, dan kemudian dia bertanya. Temukan siapa? Tanya Chu Feng. Ibu Miao Miao, kata Raja Elf. Ibu Putri Miao Miao, seru Chu Feng. Mata Chu Feng bersinar setelah mendengar kata-kata itu, dan dia berpikir bahwa pasti ada cerita di balik ini. Jadi, Chu Feng tidak terus bertanya. Namun sebaliknya, dia melihat ke arah Raja Elf. Dia sedang menunggu Raja Elf untuk menjelaskan berbagai hal kepadanya. Karena Raja Elf sudah menyebutkannya, dia pasti akan memberitahu Chu Feng seluruh cerita. Apakah kamu tahu, mengapa aku yakin bahwa ada kultivator bela diri di dunia luar? Itu karena, Ibu Miao Miao berasal dari dunia luar, kata Raja Elf. Apakah Putri Miao Miao dan Putri Ling Yue tidak dilahirkan dari ibu yang sama? Tanya Chu Feng dengan terkejut. Itulah yang diyakini semua orang. Namun sebenarnya, itu tidak demikian. Mengenai rahasia ini, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh istri aku dan Ling Yue. Dan sekarang, kamu juga tahu tentang itu, kata Raja Elf. Pada saat itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan bertanya. Yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Dia harus bertanya kepada Raja Elf. Lagi pula, dunia luar adalah tempat ekspedisi masa depannya. Raja Elf tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan mulai menceritakan kepada Chu Feng apa yang terjadi saat itu. Ternyata pada waktu itu, ibunya Putri Ling Yue mengandung anak Elf King. Namun setelah dia mengandung anak itu hanya sebulan, kehamilannya menjadi sangat tidak stabil. Sangat mungkin dia mengalami keguguran. Pada saat itu, para tetua kerajaan Elf semuanya menasihati Raja Elf untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Lagi pula, jika anak itu dilahirkan dengan tubuh yang lemah, mereka tidak akan bisa menjadi orang yang mampu di masa depan. Karena itulah, lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Namun sayangnya, Raja Elf itu keras kepala. Dia bertekad untuk menyelamatkan anaknya. Karena itulah, ia mencari beberapa spiritualis dunia yang paling kuat di tanah suci Martialism. Dia ingin bantuan mereka dalam membantunya, untuk menyelamatkan anaknya. Selain itu, demi mencari ramuan obat, ia menerjang bahaya dan masuk ke wilayah terlarang nomor 1 tanah suci Martialism, yaitu Realm of Gods. Alam dewa, apakah yang mulia telah ke alam dewa? Seru Chu Feng dengan sangat terkejut. Aku memang pernah sana, balas Raja Elf sambil mengangguk. Namun demikian, tidakkah mereka mengatakan bahwa Realm of Gods adalah tempat yang tidak bisa dimasuki seseorang, bahwa seseorang pasti akan terbunuh seandainya seseorang masuk. Dan bahkan jika seseorang ingin hidup, dia tidak akan bisa hidup untuk lebih dari sebulan. Mungkinkah rumor itu salah? Tanya Chu Feng. Alasan dia menanyakan itu adalah, karena Realm of Gods adalah tempat yang selalu ingin dia kunjungi. Namun sayangnya, dia belum pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Rumornya memang benar. Di dalam Realm of Gods adalah jenis patogen khusus. Jika seseorang dipengaruhi olehnya, mereka pasti akan mati. Selain itu, semua orang yang memasuki alam dewa akan dipengaruhi oleh patogen itu.
Untuk patogen semacam ini, semua yang berada di bawah tingkat kultivasi kaisar bela diri pasti akan terbunuh jika mereka terkena dampaknya. Namun untuk kaisar bela diri dan di atasnya, ada cara untuk memperlakukan mereka. Tentu saja, hanya spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga yang mampu mengobati patogen itu, kata Raja Elf. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, apa yang terjadi sesudahnya? Tanya Chu Feng. Aku tidak dapat menemukan ramuan obat. Namun selain itu, aku bertemu orang yang paling tak terlupakan sepanjang hidup aku, kata Raja Elf. Apakah itu ibu kandung putri Miao Miao? Tanya Chu Feng. Raja Elf mengangguk. Dan setelahnya, dia berkata, masalah ini agak rumit. Karena itulah, aku akan melewatkan detailnya. Singkatnya, ketika dia mengandung anak aku, dia tidak mau tinggal di sini. Karena itulah, dia menggunakan kemampuannya untuk memindahkan anak dalam rahimnya ke rahim istri aku. Selain itu, dialah yang menamai anak itu. Adapun anak itu, dia adalah Miao Miao. Pada saat itu, Chu Feng tampaknya menyadari mengapa Xian Miao Miao memiliki bakat yang luar biasa. Ternyata dia juga seorang anak yang lahir dari seseorang dari dunia luar juga, ucap Raja Elf. Bagaimana kamu tahu bahwa dia berasal dari dunia luar? Tanya Chu Feng. Dia yang mengatakannya sendiri. Selain itu, kekuatannya juga sangat kuat. Ketika dia ingin pergi, aku benar-benar tidak bisa menghentikannya sama sekali, jawab Raja Elf. Ketika menyebutkan masalah ini, Raja Elf mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Pada saat itu, Chu Feng terkejut. Bahkan ketika individu nomor satu di Tanah Suci Martialism merasa tidak seberdaya ini, kelihatannya Ibu Xian Miao Miao sudah jelas bukan orang biasa. Apakah para ahli dari dunia luar benar-benar sekuat itu? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mulai semakin menantikan dunia luar. Singkatnya, Miao Miao bukan milik dari dunia ini. Dia milik dunia luar. Selanjutnya, jika tebakan aku benar, kamu harusnya juga sama. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan yang kamu miliki juga bukan sesuatu yang dimiliki oleh Tanah Suci Martialism. Raja Elf berkata sambil melihat Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng pun tersenyum. Dia sendiri juga ragu, apakah akan mengungkapkan asal-usulnya kepada Raja Elf atau tidak. Setelah berpikir tentang bagaimana Raja Elf menyebutkan rahasia semacam itu kepadanya, yang berarti bahwa dia sangat mempercayainya, Chu Feng pun memutuskan bahwa dia akan memberitahu Raja Elf asalnya juga. Chu Feng, aku percaya bahwa asal kamu adalah rahasia kamu. Jadi, tidak perlu bagimu untuk memberitahuku tentang hal itu. Karena bagaimanapun, aku tidak ingin tahu tentang hal itu. Yang aku tahu adalah, kamu bukan seseorang dari dunia ini. Cepat atau lambat, kamu akan terbang ke dunia luar. Adapun Miao Miao aku, dia juga sama denganmu. Meskipun aku belum pernah ke dunia luar, tapi aku bisa membayangkan betapa berbahayanya tempat itu. Karena itulah, aku harap kamu dapat menjaga Miao Miao atas nama aku, dan membantunya mencari ibunya setelah memasuki dunia luar bersamanya, kata Raja Peri. Apakah Putri Miao Miao juga tidak tahu tentang masalah ini? Tanya Chu Feng. Dia masih belum tahu tentang itu. Namun cepat atau lambat, dia pasti akan mengetahuinya, kata Raja Elf. Dalam hal ini, apakah kamu tahu bagaimana memasuki dunia luar? Tanya Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.